آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah menambah penyakit itu kepada mereka, dan bagi mereka adalah azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 10. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan segenap daya dan upaya dengan seluruh waktu dan tenaga sehingga Islam tegak berdiri kokoh di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah menjelaskan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit itu kepada mereka. Kita manusia terdiri dari jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Jasmani kita ini sering mengalami sakit, dan rohani kita juga sering mengalami sakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Itu adalah penyakit rohani. Dan kalau ada penyakit di dalam hati mereka, fazadahumullahu marada, Allah menambah penyakit itu kepada mereka. Maksudnya apa? Sama dengan penyakit jasmani. Kalau kita mengalami satu penyakit jasmani, tidak cepat diobat, maka sampai stadium tertentu penyakit itu akan mengundang penyakit-penyakit lain. Maka orang itu akan mengalami penyakit 2, 3, atau 4 yang kemudian disebut dengan komplikasi. Umpama saja orang sakit diabetes, itu kalau tidak cepat diobat sampai dia ke tingkat tertentu, maka diabetes itu bisa mengundang penyakit-penyakit lainnya.
apakah penyakit jantung, apa penyakit ginjal, apa penyakit lain-lainnya. Nah, begitu pula lah penyakit rohani. Apabila orang sudah mengalami satu penyakit rohani dan itu tidak cepat diobat, tidak cepat diatasi, maka penyakit rohani itu akan mengundang penyakit-penyakit rohani lainnya. Sehingga terjadilah penyakit rohani itu 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Terjadilah komplikasi di batinnya, di jiwanya, di rohaninya. Dia mengalami penyakit yang banyak. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Penyakit jasmani itu banyak, begitu juga penyakit rohani itu banyak. Ada sekitar 70 macam penyakit rohani itu. Sejak dari takbur, hasad, munafik, kafir, sampai kepada boros, sampai kepada penyedih, sedih, khawatir, dan lain-lain sebagainya. Ada sekitar 70 diceritakan dalam Al-Quran dan hadis penyakit rohani itu. Nah, hadirin kaum muslim, kita contohkan yang mengalami penyakit jasmani rohani itu adalah iblis yang pertama kali. Ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada malaikat, sujud kepada Adam yang baru diciptakan, malaikat sujud sementara iblis tidak. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud iblis? Jawaban iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Bukankah engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah? Unsur api lebih hebat daripada tanah. Masa saya sujud kepada Adam? Padahal yang memerintahkan Allah, karena dia takjub, sombong, akhirnya dia ingkar kepada Allah, timbullah kekafirannya. Padahal Allah yang memerintahkan, dia tidak mau. Gilirannya berikutnya, dia menyesatkan Adam. Sudah berapa tambahan penyakit yang tadinya sombong, kemudian ingkar, kemudian menyesatkan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit itu kepada mereka. Jadi sama dengan penyakit jasmani, kalau tidak cepat kita obati, maka sampai ke tingkat tertentu dia akan mengundang penyakit-penyakit lainnya. Penyakit rohani juga seperti itu. Hadirin kaum muslimin. Nah, persoalan berikut adalah kalau penyakit jasmani kita cepat merasakan gejalanya, terasa oleh kita gejalanya. Kadang badan panas-panas dingin meriang, kadang kita batuk-batuk bersin-bersin yang berulang kali, dan lain sebagainya. Karena gejalanya terasa, kita cepat untuk pergi ke dokter. Cepat kita ingin mengatasinya, gejalanya terasa. Sementara penyakit rohani itu gejalanya tidak terasa oleh orang yang mengalaminya. Kalau dia sombong, dia tidak merasakan sombong itu. Kalau dia hasad, dia tidak merasakan hasad itu. Kalau dia takbur, dia tidak merasakan takbur itu. Kapan dia akan pergi berobat? Hadirin kaum muslimin. Yang kedua, kalau penyakit jasmani diingatkan, diberitahu oleh orang kepada kita, kita tidak tersinggung. Begitu bersalaman, oh panas badan bapak ya, apakah bapak demam? Iya, sudah berapa hari ini badan saya kurang enak, saya kena hujan dan lain sebagainya. Orang itu cepat menerimanya. Tetapi kalau penyakit rohani dikatakan kepada orang, itu orang tidak menerima. Ini kelihatannya bapak agak hasad ya. Itu pasti lain ceritanya sudah itu. Orang tidak akan menerima. Hadirin kaum muslimin, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau adalah rumah sakit, dari yang besar sampai yang kecil, sampai ke klinik-klinik, itu ternyata rumah sakit adalah rumah sakit untuk penyakit jasmani. Rumah sakit
M. Jamil, Sitar Rahma, SPH dan lain sebagainya sampai kepada klinik-klinik yang terkecil, itu ternyata adalah untuk penyakit jasmani. Cobalah ketika kita telepon teman, "Bapak dari mana?" "Saya di rumah sakit." "Siapa yang sakit?" "Saya yang sakit." "Sudah berapa lama di rumah sakit?" "Sudah seminggu." "Apa ya sakitnya?" Pastilah nanti emak yang kambuh, tensi yang tinggi, gula yang naik dan lain sebagainya. Tidak ada orang, "Bapak di mana?" "Di rumah sakit." "Sudah berapa?" "Sudah seminggu." "Siapa sakit?" "Saya." "Apa yang sakit?" "Ini sudah seminggu saya terasa sombong." Tidak ada. Dan begitu juga uang yang dianggarkan melalui BPJS yang kita bayar itu setiap bulannya, ternyata itu adalah untuk mengatasi penyakit jasmani. Sementara kalau ada penyakit rohani, tidak ada anggarannya di situ untuk berobat. Bayangkan itu. Nah, padahal kalau dilihat mana yang lebih berat resikonya penyakit jasmani daripada penyakit rohani, ternyata resikonya lebih berat penyakit rohani. Penyakit jasmani anggaplah yang paling berat itu kanker. Paling fatal akibatnya mati. Dan berapa banyak orang tidak sakit kanker dia juga mati. Tapi penyakit rohani, resiko yang terberat bisa tidak masuk surga. Artinya dikatakan siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Betapa besar risiko daripada penyakit rohani ini. Begitu jika orang hasad misalnya dikatakan, jauhilah olehmu hasad, karena sesungguhnya hasad itu menghabiskan amal kebaikanmu seperti api memakan kayu yang kering. Cepat habis oleh api itu. Seperti itulah hasad yang ada di dalam hati kita kalau kita terjangkit oleh penyakit itu. Hadirin kaum muslimin, dan bahkan malah penyakit rohani dia bisa merembes kepada penyakit jasmani yang disebut dengan psikosomatik. Bahkan ketika orang berobat tentang penyakit mah, itu sering dokter memberikan nasihat. Yang pertama, makan teratur. Biar sering, walaupun sedikit-sedikit, jangan sampai kosong lambung itu. Yang kedua nasihatnya, jangan banyak berpikir, jangan stres. Nah, stres ini masalah rohani. Hadirin kaum muslimin, betapa penyakit rohani dia berefek kepada penyakit jasmani. Untuk itu, kalau penyakit jasmani ada anggaran yang kita anggarkan, tersedia rumah sakit yang banyak, dan gejalanya terasa, dan kita terpicu cepat untuk pergi berobat. Sedangkan penyakit rohani kita tidak merasakan gejalanya. Dan kalau dikatakan oleh orang, kita sering tersinggung. Dan kapan kita akan pergi berobat? Nah, inilah yang menjadi tumpukan-tumpukan dosa fi qulubihim marad. Nah, dan ini kalau tidak diobati di atas dunia, sudahlah di atas dunia hati itu sakit, dan di akhirat nanti itulah yang memasukkan kita ke dalam neraka. Sombongnya, takburnya, hasadnya, munafiknya, kafirnya, dan banyak yang lainnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu ternyata obatnya, apoteknya ada di dalam Al-Quran. Marah termasuk penyakit rohani, sedih termasuk penyakit rohani. Betapa ayat sering mengatakan kita harus mengendalikan marah, jangan sampai marah. Dan kalau kita marah, bukan hanya berisiko kepada hati itu saja, tapi juga berisiko kepada jasmani. Berapa banyak sel-sel yang mati ketika kita marah gitu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam hadis dikatakan ketika puasa, kita puasa, diajak oleh orang berkelahi, maaf, ana shaim, saya lagi puasa.
Itu bukan sekedar menjauh seperti itu, tapi sebetulnya prinsip mengendalikan. Karena bukan hanya orang mengajak untuk berkelahi. Di sepanjang kehidupan ini banyak yang memicu kita untuk kita marah, yang memicu kita untuk sedih, yang memicu kita untuk kesal. Apakah itu di rumah, apakah di jalan, apakah di pasar, apakah di kantor, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya kita bersihkan hati kita itu dari bermacam penyakit-penyakit. Ada sekitar 70 macam penyakit. Kalau tensi sering kita ukur, tensinya normal, tinggi atau rendah. Kalau gula darah sering kita ukur, kalau kolesterol sering kita ukur. Kenapa penyakit-penyakit rohani tidak diukur? Oleh karenanya, kehancuran yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, bahkan pada bangsa kita ini, itu disebabkan karena penduduknya banyak yang punya penyakit-penyakit rohani. Untuk itu, penyakit rohani dari setiap diri kita harus diobati, harus diatasi. Sebagaimana kita mengatasi penyakit jasmani, itu harus dicek melalui Al-Quran. Nah, kalau itu diobati, dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dulu, sehingga muncullah masyarakat-masyarakat yang adil dan sejahtera. Muncullah yang kaya memperhatikan yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah. Muncullah di saat itu terjadi perubahan besar, di mana rakyat sebelum didatangi oleh Nabi Muhammad yang tadinya berkelahi antar suku sekarang menjadi damai. Yang tadinya syirik, menyembah berhala dan lain sebagainya sekarang menjadi bertauhid. Yang tadinya membunuh bayi perempuan sekarang malah menghormati perempuan, menghormati wanita, menjaga dan memeliharanya. Kenapa? Hatinya diobati. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad membawa obat yang berupa Al-Quran, itu penyakit rohani di setiap masyarakat luar biasa, sehingga terjadi perkelahian setiap sebentar, terjadi pemerkosaan setiap sebentar, terjadi pencurian setiap sebentar, terjadi ini dan itu setiap sebentar, dan orang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu datang Nabi Muhammad membawa obat, yaitunya Al-Quran, maka masyarakat tadi diobati melalui itu. Inilah yang dikatakan di dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'askum, sungguh telah datang kepada yang menjadi obat di dalam dadamu, sehingga satu dengan yang lain tidak ada lagi hasad, satu dengan yang lainnya tidak ada yang iri, satu dengan yang lainnya tidak ada yang menekan, yang melibas, yang apa, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling sayang menyayangi satu dengan lain. Sehingga terjadi, kamu kecil, iya hormati yang tua, kamu tua, iya sayangi yang kecil, kamu tamu, iya tahu diri berlaku sopan, kamu tuan rumah, iya hormati tamu, kamu pemimpin, iya perhatikan aspirasi rakyat, kamu rakyat, iya berpartisipasi kepada pemimpin. Alangkah indahnya tatanan kehidupan yang seperti itu. Dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad, di zaman sahabat, sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, ketika orang mau mengobati hatinya dengan Al-Quran. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin, jangan heran kalau terjadi begini dan begitu segala macamnya. Itu pertanda di tengah masyarakat itu sedang banyak mengalami penyakit-penyakit rohani yang tidak diobati, dan dia tidak merasakan penyakit itu, dan bila dikatakan dia akan tersinggung. Sedangkan yang ada rumah sakit adalah untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani, bukan untuk penyakit rohani. Penyakit rohani itu apoteknya, obatnya tersedia di dalam Al-Quran. Ini saja, semoga kita selamat dari bermacam penyakit baik jasmani, lebih-lebih daripada rohani. Semoga dengan demikian kita selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Duhai ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami. Amin. Orang tua kami yang telah meninggal, lapangkan kuburnya. Amin. Ringankan hisabnya. Jangan biarkan dia teraniaya dalam kubur. Tampakkanlah ia pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang hidup, sehatkan dia jasmani dan rohani. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadanya. Dan tolong takdirkan akhir hayatnya husnul khotimah. Husnul khotimah ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ya Allah kami dari penyakit-penyakit rohani, dan selamatkan pula kami dari penyakit-penyakit jasmani ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ya Allah, jadikan seluruh yang pada diri kami ya Allah berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadikan organ-organ tubuh kami berfungsi dengan sebaik-baiknya ya Allah. Jadikan darah mengalir di tubuh kami menurut yang sebaik-baiknya ya Allah. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang tahu tentang penyakit-penyakit yang ada pada diri kami, baik jasmani maupun rohani. Untuk itu kami bermohon kepadamu ya Allah, sehatkan kami, sehatkan jasmani kami, jasmani rohani kami ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohani keluarga kami, masyarakat kami ya Allah. Sehatkan lahiriah dan batinnya. Wahai ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan diri kami diri yang soleh dan soleha. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan negeri kami negeri yang berdatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan kami umat Islam umat yang khairu ummah, sebaik-baik umat. Ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Qadiyal Hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allah ya Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, mari kita teruskan salam kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أفضل ذكر فاعلم أنه لا